dengan saya? Ya. Sebelumnya kita bahas ISO, tapi bukan ISO 22000, tapi ISO 9100 ya. Beda, itu tentang mutu. Kalau ini sekarang kita tentang Food Safety Management. Jadi beda-beda ya. ISO ini adalah International Organization untuk standarisasi. Jadi seperti badan standarisasi internasional. Ya, jadi macam-macam yang distandarisasi. Kalau di Indonesia tuh kita sebutnya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, untuk ISO ini biasanya berlaku di Eropa, ya, di Eropa. Jadi kalau misalnya mau ekspansi, awalnya ya, awalnya di Eropa, terus berlaku secara internasional. Jadi kalau mau ekspansi produk ke luar negeri, itu biasanya kita gunakan ISO 22000 ya, terkait keamanan pangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, sebenarnya untuk ISO ini, kenapa sih perlu ada standarisasi ya? Kalau yang namanya standarisasi ini kan jelas kita standarkan ya, kita standarkan produk kualitasnya, keamanan produknya, efektivitas dari biayanya, serta inovasinya. Jadi jelas ada rumahnya, yaitu standarisasi. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu istilahnya suatu hal yang berkesinambungan, baik itu produk dengan customer atau di sini hal ini kalau produk lebih kepada customer, kemudian kebiasaan dari konsumen, ya, kemudian kita bisa ini juga bisa ikut andil dalam hal isu globalisasi, kemudian mengurangi resiko ya, banyak hal ya resiko ini. Resiko produk tidak diterima, resiko produk ditolak, ya. Dalam hal ini misalnya konsumen ternyata nggak suka dengan produk kalian karena produk kalian ABCDE, ditemukan ABCDE. Nah, dengan standarisasi, maka resiko tersebut bisa diminimalkan karena kita sudah punya standar gitu intinya. Kemudian dalam hal ini ya bisa meningkatkan juga ya nilai dari produk, kemudian berkaitan dengan visi misi perusahaan, kemudian dalam hal ini karena sudah ada standar maka sudah jelas kerjanya pegawai, sehingga pegawai juga merasa dilindungi, haknya merasa dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, haknya dibayarkan gitu ya misalnya. Kemudian kompetitor. Dengan adanya standar, maka produk teman-teman ini akan berbeda dengan kompetitor. Misalnya sama-sama bakso, di sini bakso yang teman-teman buat itu ada standarnya dengan bakso yang dijual tanpa ada standarnya. Pasti beda dari segi bentuknya yang teman-teman jual karena ada standarnya itu dia bentuknya sama. Sehingga biaya untuk membuat bakso bulatannya yang sama itu akan sama setiap harinya. Tetapi jika kita lihat bakso yang dibuat di pinggir jalan, gerobakan, itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya nggak teratur. Maka biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu bulatan bakso itu akan berbeda-beda. Ya, jadi bisa dibayangkan ya teman-teman ya terkait standarisasi ini. Oke, kemudian hubungannya dengan pemerintah. Nah, di sini pemerintah ya dalam hal ini karena kita punya payung hukum atau standar yang pasti, maka dalam hal ini pemerintah akan lebih mudah dalam hal pengawasannya. Ya, kalau UMK atau usaha yang dia tidak mengikuti standar atau tidak memiliki payung hukum standarisasi,
baik itu nasional ataupun internasional, maka pemerintah tidak akan tahu juga proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga untuk mengetahui proses bisnis dari perusahaan tersebut, maka perlu adanya standar yang baik, gitu ya intinya. Baik. Nah, pengertian ISO 22000, ISO sendiri merupakan sistem manajemen keamanan pangan, jadi ISO 20000 ya khususnya ya, merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang menggunakan pendekatan manajemen sistem dan persyaratan HACCP. Ada yang sudah paham pengertian HACCP itu apa? Sempat kita bahas ya di pertemuan lalu, adanya cemaran. Kita kalau misalnya eh, ngobrol tentang keamanan pangan itu kan ada yang namanya cemaran baik secara fisik, kimia, biologi, ya, ataupun mikrobiologi yang kemarin sempat kita pelajari. Nah, kalau cemaran itu masih ada, berarti dia belum menerapkan HACCP. Jadi HACCP ini adalah titik kritis ya, singkatan dari Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi bagaimana sih ya, hazard itu kan adanya hazard, hazard ya, HAZARD itu kan artinya adanya cemaran ya. Analisis adanya cemaran ya, titik kritisnya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau HACCP ini adalah eh, titik kritis ya untuk menghindari kita, jadi setiap proses produksi makanan kita harus tahu bahwa dengan perlakuan ini, penambahan ini, proses yang ini itu akan menyebabkan timbulnya cemaran. Nah, titik kritisnya di mana? Bisa kita hindari supaya tidak terjadi cemaran. Gitu intinya seperti itu. Nah, ISO 22000 ini syarat utamanya adalah HACCP. HACCP sendiri syarat utamanya adalah GMP. Jadi panjang ya. Jadi yang pertama perusahaan harus menerapkan hygiene sanitasi dulu. Kemudian setelah itu menerapkan good manufacturing process atau cara produksi pangan yang baik. Setelah itu di lingkup atas lagi, setelah kita mau masuk ke ISO, maka harus menetapkan hazard analytical critical control point-nya. Gitu ya. Jadi kita harus desain ya untuk menghindari suatu cemaran tadi masuk ke dalam proses produksi. Intinya seperti itu. Nah, tujuan dari ISO ini adalah untuk menyediakan satu standar yang dikenal secara internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan yang dapat diterapkan dalam produk pangan. Nah, berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam segala aspek rantai pangan yang ingin menerapkan sistem secara konsisten untuk menghasilkan produk yang aman, meliputi produksi pakan ternak misalnya, kemudian produksi eh, pangan sendiri, kemudian operator transportasi, kemudian penyimpanan ya. Sehingga ISO 22000 itu tidak hanya pada eh, pabrik pangan saja, tetapi juga ada pada misalnya penyedia jasa transportasi, penyedia jasa penyimpanan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tidak hanya ISO ini tidak hanya pada pabrik pangan saja. Tuh ya, jadi banyak hal ISO 22000. Karena tadi ya sistem keamanan pangan. Nah, kunci utama dari sistem keamanan pangan ISO 22000 yaitu adanya prerequisite programs ya. Kemudian
prinsip-prinsip HACCP. Selanjutnya adalah manajemen sistem ISO 9001, komunikasi interaktif. Ya, jadi dari awal produk itu mau diproduksi, mulai dari bahan mentah sampai dengan siap dikonsumsi, perusahaan harus menjalankan prerequisite programnya itu adalah GMP, kemudian naik lagi levelnya ke prinsip-prinsip HACCP, kemudian di dalam sistem manajemen eh, sistem manajemen mutunya itu mengadopsi ISO 9001. Kemudian syarat terakhirnya adalah komunikasi interaktif. Nah, nanti kita akan pelajari semua bagaimana sih cara eh, kalau kita lihat ya lingkup ya struktur dari ISO 22000. Nah, ini tuh apa saja sih yang harus dipenuhi? Jadi ada 10. Yang pertama adalah scope atau ruang lingkup, kemudian referensi normatif, ya, terus definisi istilah-istilah gitu ya. Kemudian konteks of organization, konteks organisasinya, ada leadership dari timnya, kemudian planning, support, operation, performance, evaluation, dan improvement. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Misal klausul 1, ini adalah ruang lingkup ya. Ruang lingkup ini mencakup sistem manajemen keamanan pangan. Ya, jadi food safety management system antara lain adalah kepatuhan terhadap persyaratan keamanan pangan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menilai persyaratan keamanan pangan kepada pelanggan atau subkontraktor dan pihak yang berkepentingan. Jadi itu ya, kita bisa identifikasi sendiri ruang lingkup dari eh, produk yang kita produksi. Kemudian normatif referensinya, acuan referensinya nanti kita bisa gunakan, misalnya acuannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Kemudian di dalam perusahaan itu ternyata sudah tersusun dengan baik terkait SOP, prosedur. Nah, itu nanti bisa menjadi acuan mutunya, pedoman mutu, dokumen pedoman mutunya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya terms and definition, istilah dan definisi. Jadi kumpulan istilah-istilah dan definisinya terkait sistem manajemen keamanan pangan. Jadi bisa jadi nanti istilahnya apa, definisinya apa, seperti itu. Kemudian konteks organisasi. Dalam konteks organisasi ini, bagaimana sih organisasi menentukan isu yang relevan, baik internal maupun eksternal yang berdampak pada target perusahaan. Kemudian organisasi harus menentukan siapa pihak yang berkepentingan dan apa kebutuhan mereka. Persyaratan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen keamanan pangan, menentukan ruang lingkup. Kemudian organisasi harus memelihara dokumen informasi untuk mendukung pelaksanaan proses. Ada klausul 5, yaitu leadership. Isinya adalah leadership dan komitmen. Kemudian food safety policy. Jadi top manajemen menetapkan kebijakan keamanan pangan dan mengkomunikasikan kepada semua karyawannya. Kemudian organisasi rules, dalam hal ini aturan, responsibility, dan otoritas ya, otoritas ya. Meliputi struktur organisasi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, surat penunjukan tentang food safety team dan food safety team leader, tugas dan tanggung jawab food safety team dan food safety team leaders gitu. Ini contohnya, jadi ada kebijakan keamanan pangan, PT ABCDEF berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan pangan dari produk yang dihasilkan dan memenuhi harapan pelanggan. Untuk mewujudkannya, PT ABCDEF selalu berusaha untuk
menjaga produk supaya aman dikonsumsi dan berkualitas melalui sistem pengendalian keamanan pangan. Menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan, kebutuhan dan harapan pelanggan, memenuhi peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang terkait keamanan pangan, melakukan proses peningkatan berkesinambungan terhadap efektivitas sistem HACCP. Kebijakan ini dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan semua pihak terkait yang bekerja atas nama dan atau bekerja di lingkungan PT ABCDEF agar terbangun kesadaran secara konsisten menerapkan kebijakan ini demi kepuasan pelanggan. Jadi memang ada kebijakan keamanan pangan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini kan bahwa memang untuk halal ini banyak sekali mengadopsi terkait keamanan pangan. Jadi jangan nanti ketika kita pelajari akan muncul banyak klausul-klausul. Loh, kok ini sama ya kayak klausul di halal ya gitu ya. Teman-teman kan yang 2021 ini kemarin pelatihan penyelia ya kalau nggak salah. Betul. Angkatan teman-teman ya? Atau kakak tingkat yang pelatihan penyelia? Ya, kalau nggak ada yang menjawab berarti nggak memang nggak pelatihan ya teman-teman. Atau gimana nih? Yang angkatan 2020, Bu. Oke, 2021 nggak ya? Belum, Bu. Ya, mungkin di semester depan teman-teman akan belajar banyak ya terkait hal tersebut. Jadi nanti ketika belajar di eh, kuliah ya, kuliah tentang halal, pasti akan banyak klausul. Loh kok ini kok sama ya kayak keamanan pangan? Karena memang pada dasarnya halal ini banyak mengadopsi klausul-klausul yang ada di keamanan pangan gitu ya. Terus yang keenam adalah planning. Jadi bagaimana merencanakan ya terkait resiko dan opportunities. Jadi bagaimana peluang ke depannya. Kemudian tindakan yang akan diambil terhadap resiko dan peluangnya, melakukan evaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Jadi kita harus melihat ya, misalnya kita, oh ternyata proses yang kita lakukan selama ini dengan cara menggoreng produk mie, ya mie instan, ya mie instan itu kan setelah keluar cetakan itu digoreng teman-teman supaya awet. Dengan digoreng itu kan uapnya teruapkan ya. Mie instan yang kita rebus itu loh. Nah, ternyata ada perubahan konformasi dari cis menjadi trans. Gitu ya. Sehingga itu akan menyebabkan berbahaya bagi kesehatan. Misalnya seperti itu. Nah, berarti kan ada resiko dari apa yang kita lakukan ya, apa yang perusahaan lakukan itu kan ada resiko. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka tim riset melihat, oh ini ada peluang nih. Gimana kalau proses penggorengan itu kita hilangkan, kita ganti di oven. Sehingga kita sebut mie-nya mie oven. Walaupun nanti ketika konsumen masak, itu tetap direbus gitu. Contohnya seperti itu. Ini ada peluang. Sehingga tidak ada proses penggorengan. Tidak ada kontak minyak dengan karbohidrat. Tidak ada perubahan antara konformasi antara cheese menjadi trans. Sehingga lebih sehat. Gitu. Ternyata ada peluang. Oke lah kita produksi. Ternyata di riset-riset-riset ternyata masuk rasanya. Walaupun ada sedikit perbedaan ya, tetap lebih enak yang minyak digoreng gitu. Nah, setelah riset-riset, oke terima pasaran, dipasarkan. Gitu ya. Jadi memang kita harus mengambil tindakan terhadap resiko dan peluang. Kemudian dievaluasi. Ini efektif nggak ya kalau diganti oven? Ternyata efektif karena kita nggak perlu beli minyak. Ya memang lebih boros di gas atau lebih boros di listrik. Tapi kita nggak perlu nih minyak. Apalagi minyak sekarang harganya fluktuatif, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Karena ini dirasa merupakan peluang yang bagus. Sehingga sampai saat ini
produknya masih eksis. Gitu, contohnya gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Kemudian objektif dari food safety management system ya, dan juga planningnya seperti apa. Dia harus menetapkan sasaran keamanan pangannya. Jadi apa yang kita lakukan, itu kita harus menetapkan nih. Pokoknya ini gimana caranya produk ini didistribusikan dengan aman sampai ke konsumen. Misalnya produk frozen ya, dia harus dikemas frozen sehingga ketika proses setelah produksi masuk ke freezer, kemudian sampai dia didistribusikan dan dijual ke konsumen, ini harus ada kotak penyimpanan dalam keadaan frozen, contohnya seperti itu. Kemudian planning untuk perubahan. Jadi ketika ada kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen keamanan pangan, maka perubahan harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Kemudian kita harus cek juga ya menentukan potensi resiko dari setiap perubahan, ketersediaan sumber daya, alokasi tanggung jawab dan pemenangnya. Kemudian klausul ketujuhnya adalah support. Support ini dari resource atau SDM ya biasanya kita sebut ya. Sumber daya, bisa itu manusia, infrastruktur, kemudian lingkungan ya, banyak ya. Kemudian secara eksternal pengembangannya pada elemen food safety management systemnya bagaimana. Kemudian mengontrol ya secara eksternal ya terkait proses, produk, dan juga servisnya, kemudian kompetensi dari sumber dayanya tersebut. Kemudian untuk menjaga kompetensi, itu kita menetapkan awareness. Ya, jadi ada awareness. Pastikan ada bukti sosialisasi kepada karyawan mengenai kebijakan keamanan pangan, tujuan dari Food Safety Management System, kontribusi mereka terhadap implementasi Food Safety Management System, dan dampak bila terjadi ketidaksesuaian. Perlu adanya komunikasi juga yang baik ya. Jadi ada komunikasi internal dan eksternal terkait food safety management system. Pastikan ada bukti komunikasi eksternalnya, misalnya ke vendor atau ke supplier. Kemudian ada bukti email dari BPOM, perjanjian dengan vendor, perjanjian dengan kontraktor, supplier. Pokoknya semuanya itu disimpan untuk bukti-buktinya. Kemudian ada documented information. Jadi ada create dan update. Jadi ciptakan dan update. Identifikasi dan deskripsi, misalnya judul, tanggal, penulis, dan nomor referensinya bagaimana. Kemudian formatnya, misalnya bahasa, versi perangkat lunaknya bagaimana, grafisnya bagaimana, dan media, misalnya kertas elektronik. Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan. Yang terakhir adalah mengontrol dokumentasi dan informasi. Kemudian ada klausul 8 operation, operasional planning dan kontrol. Jadi organisasi merencanakan, mengembangkan, dan merealisasikan produk aman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa prerequisite programnya ini adalah GMP ya, jadi Good Manufacturing Processing atau CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Ya. Syarat dasarnya itu. Jadi nggak bisa perusahaan itu ujuk-ujuk mau ISO 22000. Harus bertahap. Jadi misalnya harus hygiene sanitasi dulu, kemudian harus GMP, harus HACCP dulu, baru nanti dia masuk kepada ISO 22000. Kalau dia sudah menerapkan CPPOB atau GMP, otomatis dia sudah punya ini ya, sudah punya izin edar minimal PIRT atau MD. Kemudian naik level lagi, HACCP, maka dia punya izin edar minimal SNI. Gitu. SNI dia dapat kalau dia sudah menerapkan HACCP. Dan juga ISO. Jadi syaratnya seperti itu. Memang harus bertahap. Kalau ISO nanti dia akan dapat juga izin edar dari luar. Ya, jadi kalau dari dalam itu MD, kalau dari luar itu ML, gitu ya. Nah,
Untuk operation, ini ada yang namanya traceability. Jadi nanti kalau teman-teman belajar halal itu akan sama. Ada ketelusuran. Jadi produk ini harus kita telusuri nih. Kita identifikasi status produknya misalnya. Traceability-nya bagaimana? Ketelusurannya bagaimana? Kita identifikasi status produknya. Bisa ini rilis, bisa hold, bisa reject. Kemudian kita identifikasi untuk menghindari kesalahan pengambilan. Jenis produknya, kemudian batch-nya, tanggal terimanya, nomor kontainernya berapa. Itu kita identifikasi untuk menghindari kesalahan pengambilan. Adanya prosedur mampu telusur atau standar mampu telusur. Yang terakhir adalah uji efektivitas untuk mampu telusur. Nah, traceability ini penting. Karena apa? Misalnya, ketika teman-teman kerja di perusahaan, nanti suatu saat ada kecelakaan yang menyebabkan misalnya bagian pisau untuk proses penggilingan daging itu patah. Nah, ternyata tim yang mengetahui pisau itu patah baru sadar ketika dia dibersihkan. Otomatis traceability ini perlu untuk mencari di mana patahan pisau itu berada. Bisa jadi ada pada produk yang akan dipasarkan ke konsumen. Akan lebih fatal jika produk tersebut sudah masuk ke konsumen, kemudian konsumen yang menemukan. Ini nyata ya, jadi saya pernah waktu itu lagi magang, kemudian memang benar-benar ada pisau yang patah. Terus akhirnya produk di hold, ya. Jadi ini ada laporan nih, temuan pisau patah. Produknya di hold. Oke, yang bagian ini, oke yang tadi terakhir produksi masuk batch berapa ya? Jenis produknya apa? Berapa nomornya? Itu dicek semuanya. Kemudian di bagian barang yang akan dikirim juga di hold. Jadi disuruh hentikan proses pengiriman. Nah, ketika didapat, kira-kira ini patahan pisaunya ada pada di produk yang ini. Misalnya seperti itu. Maka kita bisa sampling. Kita buka produk yang sudah jadi itu, kita buka satu-satu produknya sampai ditemukan pisau dan nyata itu ditemukan pisaunya. Jadi memang proses traceability ini penting ya untuk eh, food safety management system ya, seperti itu. Ya, kemudian emergency ya, atau emergency dan juga respon ya. Jadi bagaimana sih adanya handling ya terhadap suatu peristiwa. Jadi menetapkan prosedur tanggap darurat, termasuk di dalamnya bagaimana sih impact-nya ya terhadap food safety, kemudian uji prosedur tanggap daruratnya. Jadi simulasi tanggap daruratnya seperti apa, termasuk rencana, simulasi, dan evaluasi hasilnya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini ada yang namanya hazard control. Nanti kita harus hubungkan dengan adanya analisis hazardnya, analisis cemarannya, gitu ya. Nah, untuk hazard control ini panjang, saya rasa saya jelaskan minggu depan gitu ya, karena nanti akan kita bahas sendiri untuk HACCP. Itu, nggak apa-apa ya, kita belajar mundur ya, belajarnya. Jadi dari ISO dulu, kita breakdown satu-satu ke bagian yang terkecil, gitu. Nah, di sini saya ada video, kita bisa simak bersama-sama videonya.
Many organizations already Tes dulu ya, dengar nggak suaranya? Dengar, Bu. Dengar ya? Oke. certified to FSSC 22000 want to integrate quality management in their scope of certification. The opportunity is now available through FSSC 22000Q. By integrating all the requirements of ISO 9001 with FSSC 22000, organizations voluntarily choose to give their customer the highest level of confidence in the management of food safety and food quality. The scope of the audit against FSSC 22000Q includes both food safety and food quality. Are you already FSSC 22000 certified? Why not work with your safety team to achieve the highest standard of food safety and quality management? FSSC 22000Q. It will certify your company against all applicable requirements for both food safety and quality management. You achieve FSSC 22000Q by meeting the safety and quality management requirements of the FSSC 22000 and ISO 9001 management systems, which is assessed as an integrated audit using FSSC licensed certification bodies. After a successful audit, an existing FSSC 22000 certificate will be replaced by an FSSC 22000Q certificate. Your certification body can provide all information about this scope extension to include food quality management. FSSC 22000, ensuring consumer trust in the supply of safe. Ya, itu tadi sedikit ya supaya teman-teman dapat gambaran ya. Jadi memang sertifikasi ya. Jadi mengkombinasikan antara ISO 22000 dengan ISO 9001 ya sertifikasinya menjadi FFSC 22000 seperti itu. Ya, kemudian masih ada video lagi. Ya, silahkan jika ada pertanyaan sambil saya mencari videonya. Kayaknya kemarin ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa. Oke,
Ya, kalau gitu begini ya. Jadi sebenarnya contohnya apa sih produk-produk ISO 20 yang sudah ISO 22.000 gitu kan. Nah, kalau ditanya seperti itu maka jawabannya apa? Banyak ya. Nanti teman-teman silahkan pergi ke silahkan teman-teman nanti pergi ke supermarket ya. Kemudian nanti coba cek ya produk-produk apa saja yang memang dia sudah ter-ISO ya, sudah memiliki ISO sertifikasi ISO 22.000. Kalau isu itu kan banyak ya, seperti contohnya yang mie sedap itu ya. Mie yang di luar negeri, mie sedap yang di Hong Kong itu kan diisukan mengandung pestisida gitu kan. Nah, isu-isu seperti itu mungkin terjadi ya, karena terkadang standar yang ada di Indonesia dengan standar yang ada di internasional itu berbeda. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia ini ambang batasnya boleh nambahkan pemanis itu misalnya sekian. Ternyata di internasional dia lebih strict lagi nih, pemanis bahan itu nggak boleh loh lebih dari segini gitu. Jadi kadang produsen itu bukan terlewat ya, tapi tidak eh, istilahnya mengabaikan sehingga mungkin kadang di sana di ban nggak boleh edar kayak gitu ya, banyak contohnya. and causing food poisoning. With this in mind, food safety can be defined as handling, preparing, and storing foods or drink in a way that best reduces the risk of consumers becoming sick from foodborne disease. The principles of food safety aim to prevent food from becoming contaminated and causing food poisoning. With this in mind, ensuring that food is safe for human consumption is likely the most critical part of the food preparation process. This ranges from what is called farm to fork, meaning from the farms all the way to your plate. This means that food safety is important at home as well as in the restaurant, retail store, or food factory. There has become an ever-increasing awareness of food safety by the general public, and news agencies are reporting on food recalls and outbreaks much more often. Reviewing the available stats, the CDC estimates that each year 48 million people get sick from a foodborne illness, 128,000 are hospitalized, and 3,000 die from food poisoning in the US each year. Food safety is clearly a global concern that covers a variety of different areas of everyday life. The principles of food safety aim to prevent food from becoming contaminated and causing food poisoning. Food safety can be achieved in 5 basic pillars. Proper cleaning and sanitizing of all surfaces, equipment, and utensils. Maintaining a high level of personal hygiene, especially hand washing. Keeping foods cold when needed and keeping foods hot when required. Storing foods in a way that prevents cross-contamination. And cooking, reheating, and cooling of foods, as well as the prevention of cross-contamination during the preparation process. Food safety is important for the following reasons. If food or drink is not safe to eat, you cannot eat or drink. The easiest example of this is safe drinking water. We would never drink water that did not come from a reputable source. The very same principle applies to food. Every day, people worldwide get sick from food or drink they consume. Bacteria, viruses, and parasites found in food can cause food poisoning. There is no immediate way of telling if food is contaminated because you cannot see it, taste it, or smell anything different from the norm. Food poisoning can lead to gastroenteritis and dehydration, or even potentially even more serious health problems such as kidney failure and death. The risk is especially significant for those in the high-risk category, which includes small children or babies,
pregnant moms, the elderly, immunocompromised, especially HIV infections, and cancer patients. So food hygiene and food safety prevent germs from multiplying in foods and reaching dangerous levels, ensures daily healthy family living, and keeping one healthy and preventing the additional cost of buying medication and medical checkups. This is especially important in business, where companies worldwide lose billions of dollars per year due to staff downtime. Hand washing accounts for 33% of all related food poisoning cases. It is therefore important to maintain good personal hygiene practices. This is something we are taught early in our childhood, yet hand washing is still a critical problem in the kitchen. Cross-contamination is a major cause of food poisoning and can transfer bacteria from one food to another, usually raw foods to ready-to-eat foods. Good food hygiene is therefore essential for food factories to make and sell food that is safe to eat. Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work management. Ya, itu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup ya untuk yang saya jelaskan hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar banyak terkait HACCP. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya screenshot dulu ya. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.